Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Balik lagi di channel YouTube Afif Safi Pakar Bola, mengomentari sepak bola dengan kebahagiaan. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih buat teman-teman yang udah like, komen, dan subscribe nonton channel YouTube gua. Semoga semua dalam keadaan sehat dan makin sukses, makin kaya di 2024. Nah, hari ini gua mau bahas ada 3 topik ya. Pertama, mereview pertandingan Super Copa Spanyol, Super Spanyol Cup. Nah, antara Real Madrid berhadapan dengan Atletico Madrid yang berlangsung di Saudi ya. Jadi ini pertandingan skornya gede. Jadi sangat seru, sangat menarik karena ada komparasi Lazio lawan Roma yang nggak terlalu seru ternyata. Mending nonton Real Madrid Atletico Madrid. Wow, ini memang curah hujan lagi tinggi ya, dan menjelang bulan Februari biasanya makin banyak hujan. Hati-hati, sedia payung sebelum hujan. Hati-hati dalam perjalanan juga, siapin jas hujan yang naik motor, yang naik mobil. Hati-hati dalam berkendara. Nah, karena ada petir tadi, gue lagi di... Nah, pertandingan sangat berjalan seru. Gue baru nonton Madrid Atletico Madrid seseru itu ya. Apakah ini karena mainnya bukan di Spanyol, atau cara main Madrid yang udah menemukan game plan? Gue ngelihat Madrid ini sedikit beda karena Ancelotti tuh biasanya punya template Toni Kroos ke Vini, Benzema gol. Sekarang adanya Bellingham, Rodrigo udah bisa jadi starting line up. Brahim Diaz main di situ, Kroos, Modric, yang ya banyak variasi yang dilakukan sama Real Madrid. Sementara Atletico Madrid ya seperti biasa. Dia kalau defense ya bagus tetap. Tapi yang menarik dari Atletico Madrid, beberapa kali dia itu sering melakukan ball position, melakukan umpan-umpan yang biasanya Atletico Madrid tidak melakukan hal seperti itu. Nah, selain itu juga gue bakal bahas Barcelona yang akan bertemu dengan Osasuna itu nanti malam jam 2 ya, itu di RCTI. Barcelona Osasuna kita akan review juga. Dan gue cukup sedih ya atas pencoretan Sadil dari timnas untuk Piala Asia. Jadi ada beberapa faktor mungkin yang kita nggak tahu, tapi gue cukup sedih. Oke, kita ke Real Madrid dulu pertama. Gue dulu sebel sama Madrid karena agak susah buat dinikmatin nontonnya. Ya menang ya pasti menang gitu kan. Klub ibu kota, klub nggak pernah ada konflik, jarang banget ada konflik finansial, secara mental bagus, tapi mainnya template ya dari zaman dulu. Dari bahkan kayak Toni Kroos, Vini, Benzema gol itu yang tadi udah gue bilang. Bahkan dari zaman Galacticos itu ya murni emang pemainnya jago-jago aja gitu, bukan berjalan sistem gitu. Tapi sekarang ini karena gue dulu yang bilang Ancelotti miskin taktik, tapi udah mulai kelihatan. Dari line up, pertama Madrid 4-4-2, gue kira bakal nahan ya, 4-4-2. Di tengah ada Chua, Modric, Valverde, Bellingham ditaruh kiri Bellingham, depan Vini, Rodrigo. Tapi ketika di lapangan ya jadi 4-3-3, jadi banyak variasinya. Jadi Ferland, Mendy naik turun, Carvajal inverted ke tengah. Jadi ya udah, ini udah cara game plan-nya udah ada, gue bilang. Modric kadang nggak terlalu, karena ada Bellingham yang main di belakang striker, Modric main lebih ke belakang gitu. Jadi udah enak nonton Madrid sekarang tuh, udah enak. Jadi gue nggak, ya udah emang kalah. Kalau misalkan menang makin jauh poinnya Barcelona. Ya tapi ada hal yang bisa dinikmatin gitu. Jadi ya udahlah, nih La Liga makin asik buat ditonton menurut gua. Nah, banyak perubahan yang Madrid alami. Yang pertama, dia nggak terpaku 4-1-4-1 pas defense compact, terus masih 4-4-2 tetap ada di lapangan, 4-3-3 tetap ada di lapangan. Banyak yang bisa kita lihat kalau kita nonton jeli Madrid sekarang. Bahkan ya Rodrigo udah bisa main di awal, yang biasanya dia hanya super sub, dia bisanya cuma ganti main di babak kedua, sekarang udah mungkin bisa diandalkan juga. Ya kalau kita main dari ujung bahas line up, ini ya Kepa main standar. Yang main keren menurut gua itu Carvajal. Semalam main
keren banget Carvajal, kayak ya membuktikan nih gue senior, gue masih layak ditempatkan di bek kanan, gue bisa bantu naik, gue maju, gue bisa jadi assist buat Ferland Mendy. Gue beberapa kali ngeblok serangan-serangan dari Atletico Madrid. Griezmann, Morata diblok sama Carvajal. Ini Carvajal kalau disuruh pilih man of the match, gue sih Carvajal di situ. Dan di tengah, ya awal-awal di tengah emang nggak terlalu cair ya antara Modric dan Chua. Dia main karena 4-4-2, dia di tengah double. Gue nggak ngelihat Chua dan Modric ini padu, dan Modric udah kelihatan turunnya, udah kelihatan. Bahkan Modric gue bilang underperform semalam, main nggak terlalu bagus, bisa gue bilang main jelek. Ya lewat sekali sama Griezmann, jatuh, Griezmann bisa golin, beberapa kali salah passing, Modric kalah duel, jadi turunnya udah kelihatan Modric. Tapi ini Bellingham, Belligol yang ternyata banyak banget fansnya. Memang ya dia emang lovable sih menurut gua, nggak agak susah buat head sama Bellingham. Dia lovable. Tapi untuk semalam ketika masih ada Rodrigo De Paul di tengah, ya Bellingham sedikit agak susah untuk untuk melakukan akselerasi, melewati 1-2 pemain untuk shooting. Jadi Bellingham nggak terlalu terlihat pada malam itu. Vini pun sebenarnya nggak terlalu terlihat. Vini dari yang jaga Llorente sampai Llorente diganti Molina itu cenderung nggak kelihatan. Tapi ya akhirnya dia bisa dapat satu assist ya, bukan satu assist. Ada counter yang dilakukan Madrid. Akhirnya dicetak gol oleh Carvajal itu melalui Vini, melalui kecepatan Vini dari sebelah kiri. Nah, yang menarik ini Atletico Madrid. Gue pikir Atletico Madrid abis golin tuh yang langsung defense mati-matian kayak gitu. Ternyata enggak. Simeone berani. Terima kasih Simeone, Anda di luar ekspektasi saya. Berani main terbuka, berani main keluar menyerang. Ya 1-2. Jadi karena berani main terbuka, ya resikonya gitu. Gol skor 2 sama, 3 sama. Jadi ya itu yang gue seneng sih. Mungkin Simeone kurang seneng dengan permainan terbuka, tapi gue cukup menikmati Atletico Madrid dan Real Madrid tadi malam. Nah, yang menarik adalah ini pergantian pemainnya. Pergantian pemain, ada beberapa pemain masuk dari Atletico Madrid, dan pemain yang masuk dari Real Madrid yaitu Joselu dan Brahim Diaz, dia adalah penentu kemenangan. Ya, ini membuktikan bahwa terlepas dari zaman dulu banyak orang bilang Ancelotti miskin taktik, tapi dia tetap punya ketenangan, dia punya jam terbang menjadi pelatih. Dia tahu siapa yang harus ditarik, siapa yang harus keluar, dia tahu momennya kapan, dia tahu apa yang harus dilakukan saat momen-momen tertentu. Masuklah Joselu, masuklah Brahim Diaz. Sebelumnya ada Camavinga yang ketika Camavinga main makin hidup lagi Real Madrid. Dan ya akhirnya alhasil Brahim Diaz, Joselu menciptakan gol. Main yang masuk menggantikan pemain starting line up, dia mencetak gol. Itu sebuah bukti bahwa ya ini Ancelotti memang pelatih top. Ya punya ketenangan, punya jam terbang, ilmunya tinggi. Ya walaupun sebelum-sebelumnya ya aku bisa bilang bukan miskin taktik, males ngerancang taktik kali ya. Jadi itu Real Madrid akan ditunggu oleh Barcelona atau Osasuna. Jadi formatnya dulu sebenarnya Super Spanyol. Piala Super Spanyol ini cuma mempertemukan juara La Liga dan juara Copa del Rey ya. Dan formatnya diganti jadi 4 tim. Dan akhirnya sesuai format yang sekarang bahwa kalau juara Copa del Rey itu akan bertemu dengan runner up La Liga. Makanya Real Madrid ketemu dengan Atletico Madrid. Dan sementara juara La Liga bertemu dengan finalis dari Copa del Rey, Barcelona bertemu Osasuna. 5 pertemuan terakhir Barcelona cukup bagus rekornya. Barcelona hanya kalah ya di 2021. Selebihnya menang. Ya, tapi sebenarnya kalau dilihat cara permainan dan pertandingan sebelumnya itu cukup merepotkan. Kalau Osasuna itu kalau nggak salah skornya 2-1. Yang golin Konde dan penalti Lewandowski. Coba koreksi kalau salah ya itu ya. Nah, tapi angin segar ini sudah bisa diterima oleh Barcelona karena Pedri udah bisa main lagi harusnya. Ya walaupun masih banyak beberapa pemain yang cedera, kita lihat sebenarnya
ini adalah momentum buat Xavi, bukan meyakinkan fans atau meyakinkan Barcelona. Buat Xavi cari aman, ya. Liga Champions gue nggak terlalu berharap banyak. La Liga ya ada Girona, ada Atletico. Kalau mainnya kayak semalam Atletico itu gue ya bahaya juga, bisa 1-2 malah. Ini trofi terdekat untuk Xavi. Minimal kalau dia dapat Super Cup Spanyol, ya dia ngasih tahu nih awal tahun, nih piala pertama di musim ini. Jadi mau nggak mau Barcelona harus tampil all out, menyerang terbuka dengan resiko apapun. Ya ini main netral, dan gue yakin lebih banyak fans Barca daripada Osasuna, karena di Saudi nggak ada alasan buat Barcelona kalah, ya. Dan Balde juga udah mulai latihan. Balde, terus Cancelo juga yang dikabarkan cedera, tapi cederanya nggak terlalu parah. Ini harusnya bisa dimenangkan oleh Barcelona. Ya gue sih sebenarnya nggak mau ambil risiko kayak untuk bench dulu Lewandowski. Tapi kalau Lewandowski main, please banget Xavi Hernandez, ya tandemnya adalah Joao Felix. Kadang kan lu aneh, Ferran Torres, siapalah itu, Lewa nggak pernah bareng, jarang banget bareng sama Felix. Niatnya nanti masukin Felix bareng Lamine Yamal buat ngedobrak. Enggak, kalau mau golin duluan, ya ini jangan sampai kebobolan sih, ribet lagi ntar. Kalau mau golin duluan, ya Lewa langsung sama Joao Felix. Kiri mau Rapinya, mau Lamine Yamal, terserah. Yang penting Joao bareng sama siapa? Lewandowski. Ya kalau Cancelo bisa main. Nah, kalau lu masih mau cadangin Lamine Yamal, ya mau masukin babak kedua, sekalian aja bek kanan Konde, Cancelo taruh depan, nggak usah pakai Rapinya. Ya Rapinya ntar opsi-opsi keberapa lah harusnya. Ya karena Balde udah bisa main, ada Pedri udah bisa main, yang kita lihat orang-orang yang mentalnya nggak terlalu kuat. Jadi harusnya bisa menang, harusnya bisa melaju ke final, karena finalnya ini sebentar banget jaraknya. Tadi Kamis main, Jumat nanti main, berarti pagi. Dan finalnya itu 15 Januari, Senin 15 Januari. Jadi kira-kira itu Barcelona yang harus dipersiapkan. Harus golin duluan, kalau nggak ribet ya. Kalau nggak ribet, agak susah Barcelona kalau udah kebobolan duluan. Nah, dan kabar gue nggak tahu ya kalian gimana, tapi gue cukup sedih. Selanjutnya ini ada Sadil yang dicoret dari timnas di Piala Asia ya. Gue nggak tahu faktor apa. Kalau dilihat rekor Sadil di timnas, gue sih nggak usah dilihat rekor Sadil di timnas deh, cara mainnya Sadil. Lihat mentalnya, semangat juangnya, spiritnya, ya cara megang bolanya udah kayak ya lengket, ya kontribusinya mental ini apa ya, dia bukan cuma bermain buat dirinya, dia pasti dia bermain buat timnas, tapi setidaknya dia bisa membangun mental teman-teman yang ada di sekitarnya. Ini kan lu lihat semangat juangnya Sadil. Bahkan kayak dia waktu lawan Filipina itu juga ya bisa dibilang apa ya, gue sih sedih Sadil, nggak tahu faktornya apa, mungkin ada yang bisa dijelasin. Gue bukannya kayak ini yang masuk gantiin Sadil bagusan Sadil, ya enggak, cuma kenapa ya, kayak harusnya ada aja gitu Sadil di timnas sekarang gitu kan. Karena dengan dicoretnya Sadil, kita sebagai fan timnas, ya gue lah terutama, nggak usah bilang kita, takutnya nggak mewakili. Gue sebagai fans timnas sedih. Dan ya ini yang kayak bilang nanti kalau misalkan nggak perform, lu bayangin timnas ini dari 3 pertandingan uji coba kebobolan 11. Kalau mau ditambahin lagi pertandingan sebelumnya kebobolan 17, jarang cetak gol. Dan ya ntar kalau digebugin, amit-amit digebugin Irak, udah gitu belum tentu menang nanti lawan Vietnam gitu. Ini jadi peluru empuk yang bilang kayak, itu kan lu gak ada Sadil, lu kan gak ada pemain yang kayak gini, kenapa pemain yang masukin? Ya kayak gitu-gitu kan bakal bisa terjadi, potensi bisa terjadi. Cuma ya yang namanya buat timnas, gue sih doain aja yang terbaik. Ya, terbaik di timnas. Kita lihat nanti Senin 15 Januari udah mulai Piala Asia lawan Irak. Oke, gitu aja dulu. Gue mau lanjut ke tackle bebas bareng Jerry Arvino, Stepanus Apridita, dan ada Aun Rahman. Kurang lebihnya mohon maaf. Hujan juga udah berhenti. Sehat-sehat buat kalian semua. Gue udah janji bakal upload video-video terus, apalagi nanti habis match Barcelona ini pagi.
gue akan upload lagi. Oke, sehat-sehat selalu. Like, comment, dan subscribe channel YouTube Afif Safi. Dan kalau misalnya lu mau bergabung di grup WhatsApp di Tackle Bebas itu dari ujung ke ujung ya Indonesia, seluruh Indonesia ada pecinta bola di situ. Silakan nonton Tackle Bebas dan tanya-tanya gimana cara masuknya. Oke, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.